Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita berangkat untuk memulai setiap kegiatan kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi ini. Kita sejenak bersaat teduh. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 581 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk berkat anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi ini lewat nafas kehidupan. Dan saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun dan ajari kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini di hari Rabu 22 September 2021 tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, beginilah firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Haringgason patuduhon haburjionmi di debata, songon pangula naso tarila, napadalaton hata hasit tongani tigor-tigor. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab sebagai pekerja Tuhan. Atau dapat dikatakan sebagai tangan kanan Tuhan untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu sesungguhnya yang disebut sebagai pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang mempunyai jabatan resmi di tengah-tengah gereja, semisal pendeta, guru huria, Bible Flow, diakones sintua atau evangelis, atau mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan mimbar. Akan tetapi sesungguhnya semua orang yang mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus sesungguhnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan tugas pelayanan, terlebih dalam mengabarkan Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam nats firman Tuhan pagi ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan untuk setiap pengikut Kristus agar mendengarkan nasihat yang disampaikannya untuk dapat melakukan dan melanjutkan setiap tugas pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang disampaikan oleh Paulus adalah yang pertama,
supaya kita berusaha menjadi pekerja yang layak. Supaya kita berusaha menjadi pekerja yang layak. Pekerjaan setiap orang percaya dalam memberitakan Injil merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu, mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan sulit? Karena tidak ada satupun kegiatan pemberitaan Injil di dunia ini yang tidak melibatkan penderitaan. Baik secara fisik maupun mental. Itu bisa kita lihat hingga saat ini. Berbagai penolakan masih sering terjadi untuk setiap Injil yang kita sampaikan. Untuk menghadapi itu semua, kita harus menjadi pekerja yang baik, Bapak Ibu. Pekerja yang baik adalah pekerja yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Seperti Paulus yang mengerti bahwa keselamatan yang dia dapatkan harus diteruskan kepada orang lain. Sehingga ia berangkat untuk mengajar, memberitakan Injil. Bahkan dikatakan dia rela mati untuk Injil. Pekerja yang baik adalah pekerja yang memiliki motivasi yang murni. Dan selain itu juga pekerja yang baik adalah pekerja yang setia. Pekerja yang selalu setia atau yang siap melakukan tugasnya. Sehingga ketika tuannya datang, ia bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ketika kita mengerti Bapak Ibu tugas dan tanggung jawab kita, kemudian memiliki motivasi yang murni, serta setia dalam melakukan pekerjaan kita, maka dengan demikian kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, Paulus memberikan nasihat supaya kita menjadi pekerja yang tidak malu. Bapak Ibu, dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, kita tidak perlu malu. Walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, walaupun kita tidak pernah dianggap. Karena kita selalu dikatakan kaum minoritas. Tapi lihatlah bahwa Tuhan Allah berjanji siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu ketika kita bekerja dengan baik dan layak di hadapan Allah, maka kita akan dipercaya dan dibela oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan sesungguhnya bagi kita untuk merasa malu terhadap manusia. Dan yang ketiga, nasihat dari Paulus adalah supaya kita menjadi pekerja yang berterus terang memperkatakan kebenaran. Supaya kita menjadi pekerja yang berterus terang memperkatakan kebenaran. Bapak Ibu, dalam memberitakan Injil, kita harus menguasai mulut kita. Sehingga apa yang kita beritakan adalah kebenaran. Kita tidak boleh membelokkan perintah atau ajaran Allah hanya karena takut dijauhi atau takut dikucilkan. Kita tidak boleh menyatakan hanya hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Melainkan kita juga harus berani menyatakan teguran-teguran Allah. Dan dengan begitu Allah akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pekerja yang layak di hadapan Allah. Jadilah pekerja yang tidak merasa malu. Dan jadilah pekerja yang selalu berterus terang memperkatakan kebenaran. Dan tetaplah menyatakan firman Allah dimanapun kita berada. Agar dengan demikian dunia ini akan semakin terang dan kegelapan akan segera sirna. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 26 ayat 2. Sa
Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada pagi ini. Yang kembali mengingatkan kami agar di saat kami menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kami sesungguhnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan tugas pelayanan terlebih dalam pekabaran Injil. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, Engkau kuatkan, Engkau berikan kepada kami kekuatan yang daripadamu. Dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kepada kami sikap yang berani menyatakan kebenaran. Dan kami tidak takut untuk menyatakan Injil di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Engkau kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk menjadi pekerja ataupun menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau tuntun kami Tuhan, Engkau kuatkan kami. Engkau berikan roh hikmat kepada kami agar kami semakin berhikmat di dalam melakukan setiap tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami. Kau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, menuntun gerak langkah kehidupan setiap jemaat-Mu, memberikan kekuatan dan semangat. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar lewat pekerjaan tangan yang Engkau berkati semakin bertambah sukacita jemaat-jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang melindungi kami kemanapun kami akan berangkat. Ya Tuhan Allah kami, di atas segala permohonan kami, kami manusia yang berdosa, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.